habis salam langsung baca yang nih 7 ya, Fatihah 7, Qul huwallahu 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas pun 7. Sebelum berkata-kata dan sebelum merubah tempat duduk. Masih lagi duduk tahiyat akhir ya. Jangan berkata-kata dan jangan merubah tempat duduk. Terus. Maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan daripada satu Jumat kepada Jumat yang lain. Orang yang mengerjakan demikian ada faidahnya, terpelihara dari kejahatan selama seminggu. Terus. Dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan. Dan baca olehmu kemudian daripada itu, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnini bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Ya kalau jadi imam, aghnina. Ya. Maksudnya kan Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, aghnina. Ya Allah, kayakanlah kami bihalalika, dengan yang halal, an haramika, bukan yang haram, wa bita'atika, pergunakanlah kami untuk taat kepada engkau, an maksiatika, bukan jadi maksiat, wa bifadlika, dan dengan karunia engkau ya Allah, amman siwaka, bukan karunia orang yang lain daripada engkau. Terus. Dan tersebut di dalam syarah Al-Minhaj, ia nakal daripada Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, man wadhaba ala hadha ad-du'a aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Artinya barang siapa mengekalkan atas doa ini, niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk, dan memberi akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Ya, jadi jangan sampai kita hari Jumat keluar dari masjid sebelum berzikir dan sebelum membaca doa ini. Karena ini amalan murah rezeki. Amalan murah rezeki membaca 7 ini dengan doanya sekali. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid tadi. Dibaca berapa kali? Yang Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid bisa dibaca 3 ataupun 5 ataupun 7. Bisa semua kita baca. Jadi siapa yang beramal akan murahlah rezekinya. Dia akan menjadi kaya. Karena sebenarnya untuk seminggu itu kalau negara kan ada belanjawan apa namanya? Anggaran belanja. Negara ini kan dibahas setahun sekali. Kalau rezeki manusia dibahas seminggu sekali. Hari Jumat setelah sholat Jumat. Kalau orang tahu tidak akan meninggalkan ini. Karena waktu itu keputusan untuk rezeki kita seminggu. Ya, mencurah-curah rezeki. Kalau kita simak dalam khutbah kita perukunan, itu ada pesan. Dalam khutbah kedua, wala tansarifu min musallakum musri'a bighairi dzikrin wa du'a. Faman asra'a bil khuruji fama haraba illa min rahmati rabbihil aliyyil a'la. Ada demikian khutbah kedua. Itu pesanan khatib. Wahai yang hadir, jangan cepat-cepat keluar setelah salam nanti tanpa ada zikir dan tanpa ada doa. Wala tansarifu min musallakum musri'a min ghairi zikrin wa du'a. Faman asra'a bil khuruj, siapa yang cepat-cepat keluar setelah Jumat, fama haraba, dia tidak lari kecuali daripada rahmat yang sedang dibagi-bagi sekarang ini. Jangan lari, hadangi dulu. Nah, orang bebagian, coba bebagian 1 juta seorang, bolehkanlah orangnya. Nih imbas sembahyang Jumat nih, hadangi dulu. Siapa berdiam hadangi 1 juta seorang di amploki misalnya, kira-kira song-song lah keluar. Nah itu, padahal yang kita terima tuh bukan itu saja, jauh lebih besar daripada itu. Itu pesanan. Ada dalam khutbah kita perukunan dan itu ada. Supaya diingatkan, dipesani. Cuma kadang-kadang yang dipasani ini kada paham apa maksud daripada perkataan khatib itu ya. Jangan song-song keluar, hadangi dulu. Ini ada bebagian. Kayak gitu. Kan begitu maksudnya. Terus. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimka kalimatin law kana 'alaika mislu jabali thabirin dainan addahullahu anka. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini amalan supaya terbayar hutang. Siapa berhutang amalkan ini, terutama imbah Jumat.
Dibaca berapa kali? 70 kali. Ini doa ini. Jadi kalau orang hutang, susah hati, ada membayari hutang, amalkan ini. Apa doanya tadi? Terus baca dulu. Artinya hendakkah aku ajar akan dikau beberapa kalimat yang engkau baca. Ini Nabi kita menawari orang yang tak hutang. Hendaklah Nabi engkau aku ajarkan amalan supaya hutang engkau dapat tertunaikan. Supaya hutang dapat dibayarkan. Maukah engkau? Terus. Jika ada atasmu hutang seperti Bukit Sabir sekalipun. Bukit Sabir itu bukit yang ada di Mekah, di kawasan Mina. Bukit yang besar yang melindung bila terbit matahari. Kan kita di Mina, matahari sudah terbit, terang sudah. Tapi matahari belum kelihatan. Karena ada gunung Sabir di situ. Sudah pukul 7-an baru matahari kelihatan. Gunung itu tinggi. Hutang segunung. Bahasa kita. Insya Allah akan ditunaikan oleh Allah. Terus apa amalannya? Niscaya membayari Allah Ta'ala akan dia daripadamu, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya. Artinya yang tadi di atas juga, ya Allah ikfini bihalalika, cukupkan aku dengan yang halal, an haramika, bukan yang haram, wa aghnini, kayakan aku bifadlika, dengan karunia engkau, amman siwaka, bukan karunia orang lain. Jadi dalam kitab Sairus Salikin disuruh dibaca ini 70 kali. Kita kan sembahyang Jumat, baca yang tadi dulu, sembahyang sunat ba'diyah, sebelum bulik bebandak dulu, baca 70 kali. Yang ini nih, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Atau yang kayak di atas ditambahi, Allahumma ya ghaniyu ya hamid. Itu bertambah. Atau kita tambah 3 kali aja. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, ya mubdi'u ya mu'id, ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramika, wa bita'atika an ma'siyatik, wa bifadlika amman siwak. Itu ulang-ulang 70 kali. Imbah Jumat. Karena waktu itu bagian rezeki. Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Jum'ah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila sudah sembahyang Jumat, bertebaran kamu di permukaan bumi, waktu itu mencurah-curah rezeki yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam kitab Tirmidzi disebutkan ada seorang pedagang zaman dahulu, bila hendak berangkat tuh imbah Jumat. Ya kebalabuh kapal ka imbah Jumat. Hendak kemana? Imbah berjumahat, imbah berdoa, maka menjadi kaya dia. Kaya yang berkah dengan doa tadi. Jadi imbahkan Jumat dulu, baru berangkat. Jadi Allahumma kfini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Ulang-ulang itu 70 kali. Terus. Dan hendaklah engkau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala serta khusyuk dan tawadu. Karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya itu ada satu saat yang mustajab doa yang tiada tertentu. Maka mudah-mudahan kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Ya, artinya hari Jumat mencari-cari waktu yang mustajab doa. Waktu ini kan berubah-ubah. Mungkin setelah maghrib, mungkin tengah malam, mungkin habis subuh, mungkin hari Jumat, ketika khatib naik ke mimbar, ketika khatib turun dari mimbar. Ada juga yang mengatakan selepas sembahyang asar, ada juga yang mengatakan untuk masjid tertentu, sewaktu khatib sebelum turun daripada mimbar, sewaktu dia berkata, kan khatib bila sudah selesai khutbah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sebelum dia turun, ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'aliyyal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Lepas itu apa dia kata? Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Minta daripada kelebihan Allah, pasti akan diberi. Masa itu kita minta? Karena khatib menyuruh kita minta pada waktu itu. Ada yang mengatakan waktu itu saat yang mustajab untuk setiap masjid.
Masjid lain lagi. Sewaktu khatib di sana. Ini waktu khatib di sini. Was'aluhu min fadlihi yu'atikum. Mintalah kepada Allah. Pasti dia beri kepada kamu. Masa itu mintalah. Nas'aluka husnal khatimah. Minta apa? Itu yang paling penting. Sebelum yang lain-lain diminta. Minta baju hanyar aja. Sedikit benar. Nas'aluka husnal khatimah. Minta yang ganal-ganal gitu. Yang besar-besar ya. Jadi itu saat yang mustajab. Berubah-ubah waktunya. Terus.